Ada 8.000 Swiss franc juga, 123 jutaan kalau sekarang. 17 buah emas batangan. Terus ada juga lukisan seharga 117 juta rupiah lagi. Banyak kali harta dia di dalam itu, cash semua. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di UK pada tahun 1996. Tindak kriminal ini disebut oleh beberapa portal berita sebagai The Rolex Murder. Karena memang jam tangan Rolex lah yang telah membuka pintu pertama kali dalam penyelidikan polisi di kasus ini. Dan harus aku kasih tahu dari awal nih, pokoknya kalian harus betul-betul fokus nyimak kasus ini ya. Karena banyak kali plot twistnya. Ini jadi ini bukan ini diganti ini, kayak gitu loh. Jadi tolong fokus nih videonya pasti akan panjang. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, jadi kasus kriminal ini bermula pada tanggal 28 Juli tahun 1996 di saat sebuah jasad laki-laki telah ditemukan di jaring nelayan di daerah Brixham, UK. Nah, jasad tersebut ditemukan dalam keadaan sangat memprihatinkan. Dia mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang, sepatu coklat, sama sebuah jam tangan Rolex Oyster dan tidak memiliki identitas sama sekali. Nah, pada awalnya seorang detektif yang bernama Ian Clenahan, detektif daerah Devon dan Cornwall, kita panggil aja namanya Pak Ian ya, nggak usah detektif Ian ya, panjang kali. Nah, jadi Pak Ian ini awalnya mengira sedang menghadapi kasus kecelakaan tragis dan dia berasumsi bahwa laki-laki yang tidak diketahui identitasnya ini mungkin aja dia jatuh pada saat berlayar di perairan di mana dia ini ditemukan. Tapi yang buat Pak Ian ini sedikit bingung, nggak ada orang yang dilaporkan hilang pada minggu-minggu sebelum jasad tersebut ditemukan gitu. Dan jasad tersebut langsung akan dikirim ke kantor koroner untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Nah, dari hasil otopsi terungkap bahwa pada jasad laki-laki tersebut terdapat beberapa luka, termasuk luka yang cukup dalam di kepalanya. Dan selain itu mereka juga menemukan ada sebuah tato nih di punggung tangan kanan pria itu. Nah, di tengah masa penyelidikan Pak Ian ini akhirnya mendapatkan petunjuk tentang identitas jasad si laki-laki itu. Nah, penemuan ini didapatkannya dari bantuan jam tangan Rolex yang masih terpasang di tangan si jasad itu. Karena Pak Ian ini mendapatkan informasi dari teman sesama detektifnya yang mengasih tahu sama dia, kalau misalnya jam tangan Rolex jasad kau itu asli ya, nah di jam itu kan ada nomor serinya nih. Dan kalau jam itu pernah diservis kau bisa tahu dari mana asal jam itu. Bahkan kau bisa tahu nih siapa nama pemilik jam itu dari nomor seri itulah sama bantuan servis kan. Nah, itu kata kawannya Pak Ian. Nah, dari sinilah kemudian Pak Ian mencoba lagi menginvestigasi jam tangan Rolex itu. Dan Pak Ian menemukan petunjuk bahwa jam tangan itu telah diservis beberapa kali di sebuah toko perhiasan di kota Harrogate namanya, sekitar 800-an kilometer lah dari Brixham pada tahun 1980-an atas pria bernama Ronald Joseph Platt. Ya, nah Pak Ian ini pun langsung akan melacak alamat terakhir dari si Ronald ini yang diketahui berada di suatu tempat di Essex. Nah, pada saat itu Pak Ian ini meminta bantuan dari kepolisian Essex untuk bisa melacak dan mencari tahu nih tentang Ronald ini kan. Nah, pada saat itu detektif Essex yang diminta tolong ini bernama Peter Redmond. Kita sebutnya Pak Peter ya. Dia pun langsung mencari tahu tentang si Ronald ini. Dan dari investigasinya dia mendapatkan info bahwa Ronald ini sudah menyewa sebuah rumah sebagai tempat tinggalnya. Pak Peter pun kemudian menghubungilah si pemilik rumah itu kan. Lalu si pemilik rumah itu mengarahkan si Pak Peter ke salah satu teman baiknya Ronald, namanya David Davis. Ingat, David Davis ya. Nah, tanpa berlama-lama Pak Peter pun langsunglah menelpon Pak David. Nah, pada saat menelpon David ini pada awalnya Pak Peter nih kayak enggan gitu ngasih tahu sama si David tentang alasan kenapa dia telepon. Pak Peter nggak mau gitu ngomong sama si David kalau kawan kau meninggal gitu. Kayak enggan gitu ngasih taunya. Tapi pada akhirnya karena paksaan dari si David juga, dan juga sebenarnya itu kan kewajibannya Pak Peter untuk ngasih tahu kan. Dia pun akhirnya ngasih tahu lah ke si David ini bahwa Ronald kawan kamu sudah ditemukan tidak bernyawa di perairan Brixham, David, katanya. Nah, mendengar pernyataan dari detektif Peter, David ini pun nggak banyak tanya juga Dia pun langsung setuju untuk datang ke kantor polisi ini ya, untuk bisa memberikan mereka informasi lebih lanjut tentang latar belakang kawannya si Ronald ini kan. Nah, di saat si David ini datang ke kantor polisi, dia ini menjelaskan lah kepada polisi bahwa saya pernah Pak minjamin uang sama si Ronald untuk memulai bisnis saya di Prancis, dan udah dari Juni Pak saya udah nggak pernah lagi ketemu si Ronald. Nah, di saat Pak Peter tadi, detektif tadi itu bertanya kepada si David tentang tato yang terdapat di punggung tangan kanannya si Ronald, David pun menjawab bahwa memang tato tersebut adalah tato gambar daun maple Kanada. Karena memang sebenarnya Ronald ini adalah orang Kanada yang udah lama tinggal di UK. Oke? Ronald ini orang Kanada, terus tinggal di UK, berkawan sama si David gitu ya. Dan David pun kemudian menambahkan bahwa dia ini mempunyai foto Ronald
dan akan memberikan foto tersebut kepada Pak Peter sebagai informasi tambahan gitu. Nah setelah si David ini pergi, Pak Peter pun mengatakanlah kepada koleganya bahwa David ini kelihatannya pria yang baik kok, dia ramah, dia sangat percaya diri juga, dia ini memiliki sikap seorang pria yang tahu apa yang dia lakukan. Nah pada saat itu Pak Peter yang belum menanyakan kewarganegaraannya si David berasumsi bahwa oh David ini orang Amerika nih. Nah sejauh yang Pak Peter ketahui itulah akhir dari sisi penyelidikan kota Essex dalam kasus penemuan jasad Ronald. Dia kan diminta bantuan sama detektif Ian kan. Nah, sampai situ aja ya aku selidikinya. Kasihlah ke Ian nih laporannya. Nah detektif Ian yang telah mendapatkan updatean dari si Pak Peter ini pun akhirnya menyimpulkan bahwa oh si Ronald ini udah mengalami kecelakaan dan jatuh ke laut pada saat tenggelam. Dan tenggelam maaf. Itu nih kesimpulan dari Pak Ian ya kan. Nah tapi sebelum kasus si Ronald ini resmi ditutup, Pak Ian ini kayak mau melakukan beberapa penyelidikan formalitas terakhir lah gitu, dimana dia ini ingin meminta pernyataan tertulis dari si David Davis tentang apa yang sudah dia jelaskan ke Pak Peter. Pak Ian pun akhirnya mencobalah menghubungi David kan, tapi nggak tersambung Akhirnya Pak Ian ini menghubungi Pak Peter. Tolonglah kok pergi lagi ke rumahnya si David, terus tolong kasih tahu dia supaya ngubungin aku, kata Pak Ian. Nah maulah Pak Peter ini kan, oke nanti aku coba ke rumah dia ya. Gila Pak Peter ini menuju ke alamat rumah David kan dan diketahui rumah David ini terletak di sebuah desa yang terpencil di Woodham Walter dan alamatnya tertulis Little London Farmhouse, rumahnya si David ini Nah waktu sampai di Woodham itu Pak Peter cuma nengok ada 4 rumah aja nih di sana, dan tidak ada satupun dari rumah tersebut yang kayak punya nama gitu loh. Biasanya kan dulu ada kayak papan-papan nama kecil gitu kan di depan rumah itu, ini nggak ada. Akhirnya Pak Peter ini kayak cap-cip-cup pilih rumah aja nih, kira-kira yang mana ya rumahnya si David gitu Dia ketoklah rumah pertama, tok kan. Pas dibuka ternyata bukan rumahnya si David, melainkan rumah pasangan lansia Pak Peter pun akhirnya nanya kan, permisi Bu Bapak, saya sedang mencari Little London Farmhouse. Di sini bukan, kata Pak Peter kan. Nah pasangan lansia itu jawab, oh enggak Pak, ini Little London House. Little London Farmhouse itu ini ya sebelah rumah saya nih Kata dia, Bapak cari siapa? Nah Pak Peter jawab, saya cari David Davis Pak, katanya. Kenal Bapak kan, tetangga Bapak? Nah waktu dibilang kayak gitu pasangan lansia ini jadi bingung. David Davis? Yang tinggal di rumah sebelah tuh bukan David Davis Pak, bukan. Dan tahu siapa? Siapa emang Pak yang tinggal di rumah itu? Si lansia ini bilang, Bapak yang tinggal di rumah itu bukan David Davis, tapi namanya Ronald Platt. Ronald Platt? Si jasad ini kok bisa dia ada di rumah sini? Bingung kalian kan? Sama juga Pak Peter pun bingung dengar pernyataan si lansia ini. Pak Peter pun kemudian bertanya lagi nih, gimana ciri-ciri Ronald Platt yang Bapak kenal? Nah pada saat inilah Pak Peter yakin bahwa mereka sedang membicarakan orang yang sama. Mereka menggambarkan Ronald Platt, tetangga mereka itu sama dengan David Davis, yang menurut pengetahuan polisi ini adalah sahabat Ronald Platt yang juga udah bertemu sama mereka. Sama fisiknya, oke sama juga ciri-cirinya nih. Ini David Davis apa Ronald Platt? Ronald Platt jelas meninggoy kan. Nah dari informasi inilah jelas pihak polisian pun langsung percaya nih bahwa wow, ada sesuatu yang sudah terjadi nih, ada sesuatu yang gak beres nih ya kan. Kematiannya bukan hanya sekedar murni kecelakaan ini. Akhirnya polisi pun langsunglah mengutus mata-mata untuk mengikuti David untuk bisa memantau pergerakannya kan. Nah sementara Pak Peter sama Pak Ian, dua detektif ini mengumpulkan petunjuk dan bukti lain yang bisa memperjelas apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan si Ronald Platt dan apa hubungannya dengan si David Davis. Akhirnya beberapa hari kemudian Pak Peter balik lagi nih ke desa Woodham Walter itu, tempatnya si David Davis itu, untuk bisa menanyai tetangganya yang lain tentang si David. Kan ada 4 rumah tuh, masih ada sisa 2 rumah lagi nih mau ditanya ya kan. Nah di sana Pak Peter pun bertemu dengan Frank dan Audrey salah satu dari tetangganya si David. Waktu ditanya sama polisi, orang berdua ini bilang, Pak si David udah pindah Pak dari rumah itu Pak. Loh kapan? Beberapa waktu yang lalu lah. Nah di sana David tinggal sama siapa Bu? David tinggal sama istri dia Pak, tapi istrinya muda kali. Terus sama 2 anak kecil Pak, ada bayi sama balita umur 3 tahun gitu lah. Terus hubungan ibu sama David dan keluarga bagaimana? Kata polisi lagi. Oh hubungan kami baik kali lah Pak, udah kayak keluarga sama si Ronald itu. Maksudnya si David ini. Apalagi yang ibu tahu soal si Ronald katanya? Yang saya tahu orang itu punya perahu Pak, karena memang perahu ini yang biasa mereka pakai secara rutin. Tapi nggak tahu nama sama deskripsi perahunya di mana, kami nggak tahu gitu. Nah udah selesai nanya si Frank sama Audrey. Nah setelah mendapatkan keterangan tambahan ini setiap orang yang bersinggungan dengan kasus penemuan jasadnya si Ronald ini pun diwawancarai juga nih, untuk melihat apakah mereka dapat menambahkan detail sekecil apapun yang dapat membantu penyelidikan kan. Maka dari itu Pak Ian pun mulailah dari para nelayan yang menemukan tubuhnya si Ronald. Pas ditanya-tanya lagi dapatlah informasi kalau si nelayan yang nemuin jasad itu waktu itu juga ada nemuin jangkar
Jangkar Wak ya. Dia ikut ke jaring tuh di net mereka pada saat menemukan jasadnya si Ronald. Nah mana Jangkar itu Pak? Kata Pak Ian. Jangkar tuh udah saya kasih ke salah satu teman saya Pak, katanya. Kita sebut aja lah Aspi gitu ya. Saya udah kasih sama Aspi katanya. Dicarilah si Aspi. Untungnya dapat itu Jangkar tuh. Akhirnya Pak Ian pun langsunglah menyita Jangkar tersebut dan dijadikan sebagai salah satu barang bukti. Ingat tentang Jangkar nih Wak ya. Ini jadi bukti penguat ini. Nah pada saat ini Wak, Pak Ian perlu mencari tahu lagi nih lebih banyak tentang sejarah persahabatan antara si David dengan Ronald dong. Nah saat itu saudaranya si Ronald memberitahu sama Pak Ian bahwa Pak Ronald ini punya mantan pacar Wak pula Pak. Mantan pacarnya namanya Elaine Boyes. Dia tinggal di daerah Herojet Pak. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang si David. Jadi penyidik ini pun langsunglah menghubungi si Elaine ini kan. Nah pada saat Elaine ini dikontak oleh detektif Ian Wak, Elaine ini pun akhirnya menjelaskan lah bahwa saya sama Ronald ini sudah hidup bersama selama 10 tahun Pak hingga 1993. Elaine ini menceritakan bahwa Ronald ini adalah pria yang sangat pendiam, sangat tenang, sangat lembut, dan penuh perhatian. Elaine pun sempat berkata bahwa kepemilikan berharga utamanya si Ronald adalah jamnya Rolex Oyster itu. Dia selalu pakai Pak jam itu kemana aja. Bahkan pada saat mandi pakai juga Pak. Sayang kali dia memang sama jam itu. Berharga kali jam ini untuk dia gitu. Sampai akhirnya si Elaine ini pun menjelaskanlah hubungan mereka dengan David Davis ya. Jadi cerita pertemuannya kayak gini Wak. Elaine ini bertemu dengan si David pada tahun 91 di Herojet itu. Ketika dia ini lagi datang ke sebuah acara pelelangan seni rupa di mana Elaine waktu itu bekerja sebagai resepsionis. David ada juga di situ, sempat juga lah ngobrol sama si Elaine tentang ruang lelang, lukisan, dan barang-barang antik. Gimana ciri-cirinya Bu Elaine kata detektif kan? David ini badannya tinggi, tegap, sangat menawan Pak, itu sangat menarik juga lah gitu. Disebutkanlah ciri-ciri si David kan. Nah memang betul itulah si David yang lagi menjadi tanda tanya besar polisi ini. Elaine juga menjelaskan bahwa David ini Pak baru saja pindah ke Yorkshire dan sedang mencari tempat tinggal di dekat Harrogate itu. Waktu di acara pelelangan itu ya. Nah di akhir percakapan antara si David sama Elaine ini, David ini sempat menawari si Elaine sebuah pekerjaan Wak. Nah waktu itu si Elaine sempat berpikir bahwa tawaran yang dikasih sama si David itu menggiurkan. Tapi di waktu yang bersamaan si Elaine ini juga tahu kalau dia tidak akan bekerja untuk pria ini dalam waktu yang lama. Karena dia dan Ronald sudah berencana untuk pindah ke Kanada. Kenapa kau mau ke Kanada? Kata si David waktu itu kan, itu memang kota impian kami. Kami pengen kali tinggal di sana, kata dia gitu. Nah pada saat ini si David pun berkatalah sama si Elaine, kamu tenang aja, aku akan membantu kamu nabung untuk bisa pindah ke Kanada, ya. Karena si David ini menawarkan Elaine lebih banyak uang daripada yang dia dapatkan di tempat pelelangan itu. Kalau kamu kerja sama saya, uang kamu akan lebih banyak dibanding di sini, gitu loh. Nah semenjak perbincangan inilah Elaine memperkenalkan si David ke Ronald, dan Elaine dan Ronald pun akhirnya berteman baik lah sama si David. Elaine pun mengatakan bahwa Ronald sama David ini langsung cocok Pak. Sampailah pada suatu kesempatan David ini pun akhirnya menawarkan si Ronald sama Elaine ini saham di perusahaan barunya yang namanya Cavendish Corporation. Nah David menjadikan si Elaine dan Ronald ini sebagai direktur perusahaan tersebut. Nah bisa ditanya sama si Elaine, kenapa gak kau aja yang jadi direktur? Disinilah David menjelaskan tentang situasi pernikahannya yang lagi gak baik-baik aja. Karena si istri David ini selalu mengejarnya untuk mendapatkan tunjangan uang nafkah gitulah. Makanya itu si David ini gak mau nama dia ini ada di dokumen apapun di perusahaan itu Dan David juga bercerita nih sama si Elaine dan Ronald kalau istrinya ini adalah seorang dokter umum yang sangat terkenal dan disegani di New York. Dia menjelaskan lah kalau istrinya banyak uang, sukses gitu. Tapi si David ini nggak mau kalau istrinya sampai tahu David ini punya perusahaan. Karena istrinya pasti bakal mengejar harta tersebut apabila tahu si David jadi direktur di situ. Nah karena alasan tersebut, Elaine sama si Ronald pun percayalah dengan perkataannya si David. Nah akhirnya sepakat lah nih ya si Ronald sama si Elaine sebagai direktur ya. Nah sewaktu si Elaine ini bergabung menjadi direktur Cavendish Corporation itu, pekerjaannya si Elaine ini adalah melakukan perjalanan ke Eropa dan melihat properti-properti di sana. Dan pada saat itu Elaine sama Ronald ini tidak pernah mempersoalkan personalitinya si David. Semua orang juga mengatakan hal-hal yang baik tentang si David David pun diketahui terlibat dengan gereja baptis setempat dan dia ini juga tampak sangat religius. Dan hal ini juga lah yang membuat banyak orang termasuk si Elaine dan Ronald ini percaya atas apa yang dia ucapkan gitu. Nah pada tahun 1992 tepatnya di hari Natal, Elaine sama si Ronald ini diundang nih makan malam di rumah David bersama seorang putrinya namanya Noel. Ya, pas ditengok sama si Elaine kan, Noel nih sopan kali. Dia tampak sangat menghormati bapaknya, Dia terlihat pemalu dan selalu mencari persetujuan dari bapaknya apabila dia ini ingin mengatakan atau menjawab sesuatu.
sopan kali, penurut kali gitulah. Dan di malam ini pula Elaine sama si Ronald mendapatkan hadiah Natal dari David. Hadiah tersebut adalah apa, Wak? 2 tiket pesawat one way ke Kanada yang dijadwalkan akan berangkat pada akhir Februari 93. Nah pada saat itu Elaine sama Ronald senang kali lah, memang kota impian mereka untuk tinggal di sana kan. Senang lah mereka dikasih kado dari si David, sahabat mereka itu. Tapi waktu itu Elaine sempat berpikir, kayak kalau Februari aku berangkat 2 bulan lagi nggak cukup ini waktunya. Tiba-tiba kali gitu loh perginya. Kan mereka harus pindahan ngurusin cooperation itu lagi gitu kan. Dari situlah David bilang, udah kau tenang aja lah Elaine. Cus, pergilah sana kau ke Kanada. Ini kan memang cita-cita kalian berdua. Ini mimpi kalian loh. Tenang aja, kau akan tetap menjadi direktur perusahaan Cavendish. Gampang kok, nanti kan bisa tuh bikin stempel tanda tangan kau sama Ronald. Jadi kalau kau ada di Kanada, aku bisa pakai stempel tanda tangan kau itu. Pergilah sana. Urusan kantor nggak bakal kesendat kok kalau kalian pindah ke Kanada. Nah karena terus diyakinin sama si David kan, akhirnya Elaine sama Ronald ini pun menyetujui lah usul dari David dan sepakat untuk terbang langsung nih ke Kanada. Akhirnya pada bulan Februari tahun 1993 si Ronald sama si Elaine ini berangkat betul Wak ke Kanada dan memulai kehidupan baru. Tapi Wak, mereka tidak menetap dalam waktu yang lama karena mereka tidak punya banyak uang. Ya kan, banyak uang si David. Dari situlah Elaine sama si Ronald mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Gak sampai 5 bulan tuh Wak di sana. Dan selama berada di Kanada itu juga hubungan Ronald sama si Elaine ini makin gak membaik lah gitu. Sering cekcok dan sampai akhirnya mereka mengakhiri hubungan mereka. Nah setelah 5 bulan berada di Kanada itu, si Elaine ini pun balik lagi lah ke UK Wak. Kebetulan waktu itu memang ada acara si Elaine ini jadi bridesmaid di pernikahan saudara perempuannya gitu Wak. Sedangkan si Ronald tetap tinggal tuh di Kanada, ditinggalkannya si Ronald di Kanada. Nah David yang kala itu memang sudah menjadi teman dekat dari keluarga Elaine dan si Ronald juga, ikut datang nih di acara pernikahan saudaranya si Elaine. Nah ketika si David ini mendengar bahwa Elaine ini sudah tidak akan kembali ke Kanada dan juga ke Ronald, David sedih Wak, nggak senang dia dengar kabar itu. David bahkan memberikan sepatah 2 patah kata lah supaya si Elaine ini balik lagi ke Ronald. Baliklah lagi sana kok ke Kanada. Aku tuh suka kali pada lama Ronald sama kau dengan hubungan kalian. Gak mau aku kalian tuh pisah. Udah lah Len, kan semua laki-laki bisa dapat kesempatan kedua gitu. Pokoknya dipujuk lah terus si Elaine ini Wak. Tapi pada saat itu si Elaine nggak mau aku balik lagi ke si Ronald. Apalagi ke Kanada, enggak kata dia. Udah lah tuh kan, bubar acara itu. Udah tuh kan, bridgingnya dulu. Nah beberapa hari setelah pernikahan tersebut Wak, David ini berkemas dan dia pindah dari Hero-Jet itu. Nah setelah itu Elaine sama si David jadi kayak putus informasi gitu lah Wak. Elaine mulai tidak memiliki detail informasi tentang David. Elaine tidak memiliki alamatnya. Yang si Elaine miliki hanyalah nomor handphonenya si David aja. Pada dasarnya si David ini pergi kayak gitu aja lah tanpa mengucapkan apa-apa sama si Elaine. Nah selama terpisah ini Wak, Elaine sebenarnya masih memiliki sedikit kontak sama si David dan Ronald. Nah terakhir kali si Elaine ini berbicara dengan si David adalah 3 bulan setelah mayatnya si Ronald ditemukan. Dan pada saat bertemu itu David nggak ngomong apa-apa sama si Elaine Wak. Sempat tuh di akhir pembicaraan Elaine ini nanya sama si David, kok ada sempat dengar nggak kabar dari Ronald nih ha? Nah David bilang, aku belum dengar kabar apa-apa lagi dari si Ronald sejak Juni karena setahu aku dia pergi ke Prancis kata dia. Nah ketika si Elaine memberikan pernyataan ini ke detektif ini Pak Ian langsung mengatakan, hah? David tahu kok tentang kematian Ronald Len? Orang gak lama setelah jasad si Ronald ditemukan aja kami ngomong sama dia kok. Iyalah kan sebagai bahan penyelidikan mereka kan. Datang sih David kantor polisi itu beberapa hari setelah jasad ditemukan tuh. Ini 3 bulan setelah Setelah Ronald meninggal ketemu sama Len, gak ada diceritainnya soal si Ronald kan, kayak gak masuk akal gitu Pak. Nah dari sinilah si Len menyadari bahwa udah bohong sama aku ini. Dan dia juga berpikir pasti ada yang gak beres sama kematiannya si Ronald. Ya, nah setelah wawancara tersebut, Elaine pun akhirnya kembali lagi nih balik ke rumah. Hingga pada suatu hari David akhirnya nelpon si Elaine lagi. Nah pada saat itu Elaine tuh gak tahu mau ngomong apa gitu sama si David. Karena dia gak tahu apakah aku harus bilang sama David kalau aku sebenarnya tahu Ronald udah meninggal. Udah sadar kalau aku tuh sempat bohong sama aku gitu loh. Tapi dia pun penasaran kenapa nih tiba-tiba David nih ngubungin dia lagi. Akhirnya Elaine pun buka suara, dia bilang, Wah aku tahu kok si Ronald udah meninggal. Kenapa kok gak bilang sama aku? Kata Elaine. Nah waktu dengar ini suara David langsung berubah. David langsung bilang sama Elaine, aku pengen ketemu sama kau di tempat kerja ya. Nah pada saat itu Elaine pun langsung berpikir keras nih karena dia tidak ingin bertemu sama si David di tempat tertutup dan cuma berdua aja. Takutlah dia ada apa-apa kan, orang anak ini nggak beres kok, ngapa dia bohong-bohongin soal si Ronald gitu kan. Akhirnya si Elaine ini pun memutuskan untuk bertemu dengan si David di sebuah kafe untuk minum kopi. Nah di saat mereka bertemu David ini akhirnya bilang lah bagaimana kesedihan dia setelah kehilangan si Ronald. Dia terus berdoa untuk si Ronald. Selama bercerita itu nangis saja terus si David ini. Nah si Elaine nengok si David kayak gitu makin curiga dia. Acting kau enenya. Nah
Tapi waktu itu Len masih diladeni juga aktingnya si David. Sampai akhirnya di saat mereka ini sudah mau mengakhiri pertemuan mereka, terus si David pergi, Len langsung telepon polisi. Dan Len kasih tahu nih sama polisi tentang pertemuan dia dengan si David dan tentang kecurigaannya terhadap David, Wak. Nah, mendengar penjelasannya si Len, polisi ini pun juga curiga, Wak. Lah waktu ketemu sama kami ceritain si Ronald biasa aja dianya. Tenang, kenapa waktu si Len dia nangis tersirok-sirok kayak gitu ya kan? Akhirnya yuk kita tangkap si David, kata polisi. Nah, polisi ini tahu betul, Wak, kalau si David ini kalau balik ke rumah pasti pakai kereta. Pasti dia bakal turun di stasiun Chelmsford namanya. Akhirnya setelah itu polisi langsung lawak standby di stasiun itu kan untuk nangkap si David. Tapi tunggu David nggak balik ke rumah. Nggak ada David keluar dari kereta itu, Wak. Makin curiga lagi lah polisi. Kenapa nih? Kok dia nggak balik? Biasa dia pakai kereta, nih kok enggak gitu. Dah nih ya. Dah, kita lanjut lagi ke penangkapannya si David, Wak. Nah terus Wak, keesokan paginya Pak Peter memutuskan untuk melewati daerah rumahnya si David untuk bisa melihat apakah ada mobil yang kembali ke rumahnya si David atau apakah ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumahnya. Nah di saat ini mereka melihat ada seseorang di dalam rumah tersebut. Pak Peter pun langsunglah memanggil bala bantuan mengingat bahwa ada kemungkinan si David ini mempunyai senjata api kan. Dan mereka sama sekali nih tidak tahu apa-apa tentang latar belakang pria tersebut atau si David. Nah di saat Pak Peter ini lagi nunggu bala bantuan, Wak, tiba-tiba dia melihat ada sebuah taksi berhenti pas di depan rumahnya si David. Dan di saat itulah kemudian Pak Peter nengok David keluar dari rumahnya, masuk dalam taksi. Nah beberapa menit setelah taksi itu pergi, Wak, barulah bala bantuan datang. Dia nyusul lah taksi itu kan. Mereka memotong taksi, berhenti di depannya, dan kemudian salah satu polisi pun mendatangi taksi tersebut sambil menodongkan pistol ke arah David dan memintanya untuk keluar dari mobil. Nah pada saat inilah, Wak, David kemudian berhasil ditangkap atas dugaan tindak penghilangan nyawa atas Ronald. Nah sewaktu penangkapan ini, Wak, David bereaksi dengan sangat tenang. Dia diam dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia pun akhirnya dibawa lah kan ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Wak, dia digeledah. Dan dari sana ditemukan dari salah satu kantongnya, Wak, ada kartu ID dengan nama David Davis. Dan kantong lainnya ditemukan juga ID dengan menggunakan nama Ronald Platt. Dan dari sini polisi pun sekarang memiliki bukti yang kuat bahwa David ini sudah menggunakan identitasnya Ronald. Makanya itu tetangganya bilang namanya Ronald Platt. Tapi Wak, identitas ini jelas tidak akan cukup untuk mendakwanya atas penghilangan nyawa Ronald. Dan di saat yang bersamaan Pak Peter pergi nih ke rumahnya si David kan untuk bisa menangkap istrinya dan menggeledah rumahnya. Nah istrinya David disamperin sama polisi itu dia nggak tampak terkejut, Wak, biasa aja. Dia lebih peduli dengan dua anaknya itu. Nah waktu dia lagi ngemasih tas untuk perlengkapan anak-anaknya, ada nih petugas wanita yang menemani istri David memperhatikan nih gerak-gerik wanita itu. Pas ditengok baik-baik, istri David ini terlihat seperti keberatan, Wak, waktu ngangkat tas perlengkapan anak-anaknya itu padahal. Nah di saat inilah polisi langsung meriksa tas itu dan di dalamnya kalian tahu ditemukan beberapa emas batangan sama uang tunai banyak kali. Makin digeledah lagi tas itu kan. Saat rumah-rumahnya semua tiap sudut diperiksa sama mereka. Dan setelah melakukan penggeledahan di rumah David ini, Wak, penyidik menemukan uang tunai ada 25.000 pound. Kurang lebih kalau sekarang 480 juta cash. Ada 8.000 Swiss franc juga, 123 jutaan kalau sekarang. 17 buah emas batangan. Terus ada juga lukisan, Wak, seharga 117 juta rupiah lah gitu. Banyak kali harta dia di dalam itu, cash semua. Nah pada tahap ini, Wak, ya, polisi masih tidak yakin dengan siapa mereka ini berhadapan, siapa si David ini, siapa bininya ini. Akhirnya dokumen-dokumen yang berada di dalam rumah tersebut pun diambil, lukisan diambil, barang berharga diambil, rumah itu pun langsung dikosongkan. Dan si wanita itu atau istrinya si David itu pun langsung dibawa lagi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah dari penggeledahan ini, Wak, polisi juga menemukan ada foto-foto kapal nih, foto-foto kapal pesiar si David. Salah satunya bernama Lady Jane. Ya, tapi waktu diselidiki lagi, polisi tidak dapat nih menemukan di mana kapal itu diparkirkan. Berbagai catatan di papan tulis tuh, biasalah kan penyidik bikin ini gitu. Dia tulis juga lah Lady Jane gitu kan. Nah, nggak lama kemudian, Wak, inspektur yang bertanggung jawab atas tim pencari barang bukti pun datang ke ruangan tersebut untuk bisa diberikan pengarahan kan. Nah, waktu dia masuk dalam ruangan, dia nengok tuh ke papan tulis, ada tulisan Lady Jane. Dia nggak sesuatu sama tulisan itu. Apa nih Lady Jane nih, dia tanya kan. Nah, terus salah satu detektif yang bertugas itu pun jawab, itu nama perahu David Davis. Tapi kami nggak bisa nemuin nih di mana perahu itu diparkirkan, kata detektif ini. Nah inspektur ini pun bilang, oh aku tahu nih kapal ini ada di mana. Kapalnya ada di mainland. Soalnya aku seorang pelaut juga. Jadi aku pernah nengok dia ada di mainland, Wak. Nah mendengar informasi ini pihak kepolisian pun langsung lah ngecek ke lokasi mainland itu. Dan betul aja, Wak, kapal dengan nama Lady Jane terparkir di situ.
Akhirnya Lady Jane pun diangkut ya dari jalan darat pakai nggak tahu lah mobil sebesar apa itu untuk bisa dibawa ke tim forensik. Nah, hasil dari analisa forensik adalah mereka menemukan jejak darah dan rambutnya Ronald di atas bantal di kabin kapal, Wak. Dan selain itu juga mereka menemukan ada sebuah tas kosong yang telah dibeli dari sebuah toko yang bernama Sport Nautic. Nah, pemeriksaan pun dilakukan pada tas itu kan, dan sidik jarinya si Ronald ditemukan di tas itu. Nah, kwitansi pembelian dari Sport Nautic itu pun ditemukan juga, Wak. Nah, dari kwitansi ini tercatat bahwa entah si Ronald atau si David sudah membeli sebuah jangkar. Tapi jangkar yang dibeli sama mereka ini nggak cocok untuk dipakai di kapal Lady Jane. Nah, ingat nggak kalian tadi aku suruh ingat soal jangkar? Ah, ini, Wak. Jadi, Wak, polisi pun kemudian teringat bahwa nelayan yang menemukan jasadnya si Ronald juga telah menemukan sebuah jangkar. Kan? Maka polisi pun kemudian mencoba menganalisa kembali tuh jangkar tersebut dengan mencocokkan bekas luka-luka yang terdapat di tubuhnya si Ronald. Dan dari analisa inilah polisi dapat menyimpulkan bahwa jangkar tersebut telah digunakan untuk memukul kepalanya si Ronald dan menenggelamkannya. Dan untuk lebih menguatkan hasil penyelidikan, polisi pun kemudian mewawancarai staf di toko Sport Nautic tadi. Staf tersebut pun memberitahu juga kepada polisi bahwa betul, Bapak, ada 2 pria yang datang ke sini untuk beli barang itu. Nah, sementara itu si David yang memang udah berada dalam kantor polisi, dia tetap terlihat tenang dan sangat ingin membantu memecahkan kasusnya si Ronald. Dia terus berkata bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun pada si Ronald. Apa yang sudah dialami sama Ronald pasti kecelakaan, Pak. Tetapi semua kerjasamanya berubah ketika kaset perekam di ruang interogasi itu dinyalakan sama polisi. Kan mau direkam kan suaranya untuk bisa mendapatkan pernyataan resmi gitu, ha. Tapi pada saat itu David menolak, Pak Wak, dengan sopan. Pak, nggak usah ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh Bapak kalau Bapak rekam, kata David, Wak. Nah, polisi pun dibuat kebingungan lah kan dengan pembawaan David yang kayak gini. Nah, dari sinilah polisi akhirnya nggak dapat sama sekali nih informasi resmi apapun dari si David. Nggak mau direkam suaranya. Nah, pada titik ini, Wak, walaupun bukti terhadap David sudah cukup untuk meyakinkan polisi bahwa dia inilah pelakunya, tapi tetap aja bukti-bukti ini belum cukup kuat, Wak, untuk dibawa ke pengadilan. Pihak kepolisian pun yang masih berusaha untuk mengumpulkan banyak bukti tentang David pun akhirnya mengirimkan sidik jarinya si David ini ke Interpol karena mereka mengira bahwa dia ini adalah orang Amerika, ya kan asumsi dia tuh. Nah, inilah, Wak, titik balik dalam penyelidikan kepolisian UK. Beberapa jam setelah Interpol menerima sidik jarinya si David, sebuah berita besar datang kepada polisi UK, Wak. Berita tersebut mengabarkan bahwa sebenarnya pria yang mereka tahan ini, si David Davis ini, bukan David Davis sama sekali, Wak. Ngerti gak kalian? Bukan David Davis. David Davis bukan David Davis. Salah gak kalian? Iya kan, Bana? David Davis ini bukan David Davis kan? Wah, itu bukan David Davis. Siapa David Davis ini? Pokoknya bukan David Davis. Dia bukan David Davis. Udah dipakai ya identitas Ronald kan? Dia bukan Ronald, kata tetangga ya. Oh ya, berarti dia Davis. Tanya lagi, tanya Interpol. Tadi tetangga di prank, ini polisi di prank. Dia bukan David Davis, Wak. Jadi, Wak, ternyata pria yang mereka tahan selama ini bernama Albert Johnson Walker. Albert, ya, dia ini buronan paling dicari di Kanada atas kasus pencurian jutaan dolar dan juga merupakan buronan internasional. Buronan internasional nomor 4, Wak, yang lagi dicari sama Interpol. Bayangkan sama kalian. Jadi bisa kalian tahu kan, Albert ini udah ganti nama 2 kali, Wak. Pertama David Davis yang tas siapa ini yang dari tadi kita sebut, satu lagi Ronald. Nah, dari sinilah kepolisian UK ini tahu kalau ternyata Albert ini warga negara Kanada, Wak, bukan Amerika. Dan dia ini pernah tinggal di Ontario bersama istrinya yang bernama Barbara Walker dan anak-anaknya. Nah, Albert sama si Barbara ini pisah, Wak, secara tidak baik, dan si David ini sempat ditangkap ketika mencoba masuk paksa ke rumahnya si Barbara. Nah, sebulan kemudian setelah perpisahan itu, tepatnya di bulan Desember tahun 1990, Albert yang diketahui menjalankan sebuah perusahaan investasi menghilang kayak gitu aja bawa 3,2 juta dolar uang klien. Kalian pikir? Albert pun diketahui sudah melarikan diri, Wak, dari Kanada membawa putrinya yang bernama Sheena Walker, putrinya ya. Nah, pada saat itu, Wak, setahu keluarga mereka, si Albert ini sama si Sheena lagi pergi liburan ski lah gitu. Tapi mereka nggak balik-balik nih dalam waktu yang udah dijanjikan mereka. Dari sana Barbara, mama si Sheena, panik lah. Dia khawatir dengan keselamatan putrinya kan. Soalnya ini bawa si Albert. Foto Sheena yang pada saat itu berusia 15 tahun pun beredar, Wak, di seluruh Kanada waktu itu. Nah, di saat itu Rob King, seorang polisi yang bertanggung jawab dalam kasus larinya si Albert yang bawa duit banyak kali itu,
langsunglah mencari tahu di mana keberadaannya. Nah di saat itu dia mendapat kabar bahwa Albert ini telah melakukan perjalanan ke UK atau Inggris dan kemudian berpindah lagi. Nah pada saat itulah kepolisian Kanada pun kehilangan jejak si Albert, berhasil kabur dia. Dan dari situlah Albert mengambil identitas palsu pertamanya dari seorang pria yang pernah menjadi investor di perusahaannya dahulu bernama David Davis. Paham kalian kan? Dia ambil nama mantan kliennya David Davis. Itulah David Davis yang ngeprank polisi itu. Nih dia, David Davis tak dikena-mengena dia di Kanada. Orang baru kehilangan duit banyak, nama dia pula dipakai di UK. Nah dari keterangan Interpol inilah kepolisian UK pun mulai nih membongkar langkah penipuannya si Albert. Jadi kemungkinan pada tahun 1991 setelah dia merasa yakin telah berhasil bersembunyi dengan nama David Davis itu, dia pasti merasa nggak bisa selamanya lah menggunakan nama David Davis kan. Orang dia buron tuh, dia pakai nama orang, nggak mungkin dia bisa selamanya pakai nama David. Dia pun kemudian mulailah mencari korban selanjutnya. Nah di tahun inilah dia baru bertemu dengan Ronald dan Elaine. Dalam 18 bulan terakhir dia sudah berhasil memanipulasi mereka berdua dengan menjadikan keduanya teman dan juga sebagai direktur perusahaan palsunya dan membayar mereka untuk pindah ke Kanada. Untuk membayar mereka pindah ke Kanada. Oke. Dan membayar mereka untuk pindah itu ke Kanada kan. Nah setelah si Ronald sama si Elaine terbang ke Kanada, Albert ini pun pindah ke Devon dengan identitas barunya. Devon tuh di mana? Itulah tempat yang cuma 4 rumah itu. Di sana dia menyewakan rumah dan mulai menggunakan nama Ronald Platt. Ya, belum dibunuh tuh Ronald belum pindah ke Kanada belum. Dia cuma pakai identitas Ronald nih. Ya, sampai akhirnya pada awal tahun 1995 Albert ini mendapatkan kabar bahwa Ronald ini kan mau balik ke UK kan karena udah ngerasa nggak ada duit lagi di sana. Pacarnya udah cabut aja. Ronald sempat ngabarin Albert nih kalau dia mau balik lagi. Di saat inilah Albert merasa kepulangan si Ronald ini akan membahayakan posisinya. Karena akan ada 2 orang yang tinggal di daerah yang sama. Daerah itu mana kecil kali ya kan. Tanggal lahir yang sama, dokumen yang sama. Karena kan nanti pasti si Ronald ini balik kan pasti tinggal sama si Albert. Orang kawan dekatnya kok dia nggak punya apa-apa lagi ya kan. Nggak mungkin dia bisa nih tinggal di tempat yang sama. Pada akhirnya polisi pun menyimpulkan bahwa pada hari kejadian si Albert ini mengajak si Ronald untuk mancing. Tapi sebenarnya dia bermaksud untuk membawa si Ronald ini ke tengah laut untuk menghilangkan nyawanya dan membuang tubuhnya itu ke laut. Paham kalian sampai sini kan? Cuma perkara buat ganti nama identitas ya sih. Dia tuh buron nomor 4 lagi dia. Interpol ya. Coba pakai nama Hana Yeruka. Aman kok. Dia di Indonesia. Entah. Udah lanjut lagi nih Sampai akhirnya persidangan si Albert Walker ini pun dimulai di bulan Juni tahun 1998 Pada saat itu Albert mengaku bahwa dia adalah buron dan telah melakukan tindak kriminal di Kanada. Tetapi dia tidak atau tetap mengaku tidak bersalah atas penghilangan nyawanya Ronald. Dan dalam persidangan ini jaksa penuntut umum pun mengatakan bahwa Ronald ini sudah dipukul di kepalanya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah dipukul, Albert pun kemudian mengikat jangkar tadi tuh di pergelangan kakinya si Ronald menggunakan ikat pinggangnya Ronald memang Nah di saat selesai mengikat jangkar tersebut, Albert pun langsunglah membuang si Ronald ini ke laut. Dan selain itu juga jaksa menjabarkan nih bukti-bukti dan petunjuk yang kuat bahwa si Albert inilah memang yang udah menghilangkan nyawanya si Ronald. Kayak apa? Pertama, jam tangan Rolex tuh yang memang ditemukan di jasadnya si Ronald yang memberikan petunjuk penting tentang waktu kejadian Jadi gini nih ya buat kalian yang nggak tahu Rolex sih, sama kayak aku pun baru tahu Rolex itu memang keren kali, kapan lagi kita bisa beli ya. Jadi Rolex itu memang udah disetting untuk tahan air pertama. Tapi jam tersebut akan berhenti sekitar 48 jam kalau tidak ada pergerakan dari si tangan pengguna. Paham kalian kan? 48 jam diam aja mati. Nah dari sinilah polisi dapat memastikan bahwa tanggal penghilangan nyawanya si Ronald ini terjadi antara tanggal 20 atau enggak 21 Julinya. Karena jam tersebut berhenti pada tanggal 22. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, diperoleh dari memori komputer dari sistem pemosisian global kapal Lady Jane, Nah, jadi dari sistem ini polisi dapat mengkonfirmasi di mana posisi kapalnya si Albert pada tanggal 20 atau 21 Juli. Pada tanggal 20-nya tercatat dalam sistem bahwa posisi kapalnya si Albert itu nggak jauh, dari tempat tubuhnya si Ronald ini ditemukan. Nah, yang ketiga, jangkar yang ditemukan oleh si nelayan ini cocok dengan bekas luka di kepala ya Ronald dan juga endapan dari jangkar tersebut cocok dengan cocok dengan aku mau bilang apa Bana? Cocok dengan dekapan. Sorry maaf. Cocok dengan endapan yang terdapat di ikat pinggangnya Ronald. Pas.
Kan ikatnya apa? Kan ikat pinggangnya Ronald dijadiin sebagai ikat pinggang di kaki sama jangkar kan? Pas. Nah, setelah penjabaran tentang bukti dan petunjuk, Wak, jaksa penuntut umum juga menghadirkan seorang wanita yang dikira semua orang adalah istrinya David untuk menjadi saksi. Di sini plot twist lagi, Wak. Kok bisa dikira dan apa lagi nih? Jadi, Wak, ya. Ingat nggak kalian? Waktu si Albert ini sudah berpisah sama si Barbara istrinya, dia kan pergi sama putrinya. Siapa namanya? Masih ingat? Shayna Walker. Ya kan? Umur 15 tahun lah, ingat? Nah, ternyata wanita yang selama ini orang-orang pikir itu adalah istrinya, itulah si Shayna, Wak. Shayna Walker putrinya. Kalau kalian masih ingat waktu itu si Elaine sama si Ronald waktu acara makan malam Natal, ingat kalian kan? Yang dikasih tiket tuh. David kan bawa anaknya, siapa namanya? Noel. Itulah si Shayna Walker. Shayna pun disamarkan namanya jadi Noel, Wak. Dan kalian masih ingat kan tetangga-tetangganya Albert ini kan pernah lihat kalau si Davis tetangga mereka ini punya 2 anak kan? Sampai sekarang, Wak, ayah dari 2 anak ini nggak bisa dikonfirmasi. Tapi banyak nih orang berspekulasi kalau 2 anak itu mungkin anak antara si Albert sama Shayna, bapak sama anak ini. Nah, di persidangan si Shayna pun berkata bahwa dia berada di bawah mantra bapaknya dan telah dicuci otaknya nih untuk melindungi si bapaknya. Shayna ini, Wak, digunakan sebagai alibi untuk Albert dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dan selain itu juga Elaine pasti dipanggil juga lah kan untuk jadi saksi. Dan dalam kesaksian ini, Wak, Elaine dapat mengkonfirmasi bahwa Albert Walker ini itulah David Davis yang selama ini kami kenal. Nah, dan selama persidangan berlangsung, Wak, Albert terlihat seperti tidak gentar dengan segala pemaparan bukti dan saksi. Dia tampak percaya diri karena dia percaya bahwa tidak ada yang menyaksikan aku menghilangkan nyawa si Ronald. Gak ada yang nengok aku nyemplungin dia. Mana buktinya? Karena itulah, Wak, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti di mana dan bagaimana kejahatan tersebut terjadi. Albert waktu itu juga sempat, Wak, menjelaskan kepada polisi bahwa waktu itu Ronald sempat kok kebentur kepalanya di kapal. Nah, dari benturan itulah mungkin darah itu tinggal di kapal aku. Tapi jelas penjelasan ini tidak dapat menyelamatkannya, Wak. Dan setelah jaksa penuntut umum selesai memaparkan saksi dan bukti, juri persidangan hanya bisa membutuhkan waktu 2 jam saja untuk bisa memutuskan bahwa Albert Walker bersalah atas tindak penghilangan nyawa Ronald Platt. Albert pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pada Februari tahun 2005 Albert dikembalikan lagi nih ke Kanada untuk bisa menjalani sisa hukumannya. Oke, jadi itu dia, Wak, cerita plot twistnya. 2 kali kan kita di prank. Kupikir itu David, ternyata itu bukan David. Sebenarnya si Albert Walker ini hampir lolos gitu aja loh, Wak. Karena sebenarnya kan jasad Ronald ini sudah dibuang di suatu area yang tidak terlalu sering didatangi nelayan dan sangat terpencil kan. Kalau bukan karena jam tangan Rolex dengan nomor serinya itu, kalau juga bukan karena jangkar yang terangkat secara kebetulan itu, kalau bukan karena Pak Peter melakukan kesalahan waktu mendatangi rumahnya si Albert atau Davis KW itu, ini Pak Rumah tuh, polisi mungkin bisa aja menutup penyelidikan dan mengatakan bahwa si Ronald ini sudah mengalami kecelakaan tragis, ya kan? Memang nasib kau, Albert, tahuan kau dari jam, ya kan? Tapi gimana menurut kalian? Wah, aku pengen kali dengar pendapat kalian soal kasus ini. Dan ada juga nggak yang keprank yang nggak pernah mikir kalau David Davis ini bukanlah David Davis? Tulis tulis komentar kalian di kolom komen di bawah, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.